Hello bro, selamat datang di channel Blog Stuff, blogging from A to Z. Perkenalkan, nama saya Jati. Saya adalah blogger dari tahun 2008 dengan topik How to Blog. Dan di channel ini saya ingin berbagi kepada blogger-blogger atau orang-orang yang pemula dalam ngeblog tentang bagaimana caranya ngeblog yang baik dan sampai bisa menghasilkan uang dari ngeblog. Jadi channel ini akan memfasilitasi orang-orang yang ingin belajar tentang ngeblog. Baik, di video pertama ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal persiapan sebelum blogging. Jadi saya sering banyak sekali melihat bahwa banyak orang yang memulai blog tapi tidak memiliki persiapan yang bagus untuk ngeblog. Jadi dia hanya membuat blog lalu meninggalkannya begitu saja. Jadi sebenarnya terlihat seperti nggak terlalu niat untuk ngeblog. Jadi saya akan menjelaskan apa sih persiapan-persiapan yang kamu harus lakukan sebelum blogging. Kamu bisa melihat banyak blogger-blogger yang memiliki blog yang bagus dan memiliki traffic yang sangat banyak. Tapi kamu harus tahu beberapa hal tentang yang perlu dipersiapkan sebelum ngeblog. Ada 4 hal persiapan sebelum blogging. Yang pertama ialah niche topic. Niche topic ini adalah ceruk topik atau satu topik yang harus kamu ambil saat ngeblog, dan kamu tidak boleh mencampurkan banyak topik dalam satu blog karena blog bukan website berita. Maksudnya adalah kamu harus mengambil satu topik untuk ngeblog. Jadi bukan banyak topik, satu topik untuk ngeblog. Entah itu tentang sains, tentang smartphone misalnya, atau tentang fotografi, atau tentang biologi, terserah kamu. Tapi kamu harus mengambil satu topik untuk diambil ketika kamu menulis blog. Dan jangan mengambil banyak topik, karena menurut saya kedepannya banyak topik itu sangat tidak menguntungkan, baik dari segi traffic maupun dari segi schedule kamu mengupdate blognya, maupun dari segi kamu bagaimana cara membuat blognya menghasilkan uang. Jadi banyak topik itu sebenarnya tidak terlalu menguntungkan. Nah, jadi kamu harus mengambil satu topik ini dan kamu harus menjadikan itu topik blog yang akan kamu tulis, seperti itu. Dan kita beranjak ke hal kedua, yaitu passion. Ketika kamu sudah mengambil satu topik, maka sangat penting memilih topik yang memang kamu sukai untuk ditulis, karena itu adalah blog kamu yang mencerminkan apa yang kamu pikirkan tentang sesuatu. So, ketika kamu mengambil satu niche topik untuk ditulis di blog, kamu tanyakan pada diri sendiri apakah topik itu merupakan passion kamu. Maksudnya, ketika kamu memilih satu topik itu, apakah kamu akan terus bisa konsisten menulis topik itu. Jadi itu yang saya katakan dengan passion. Jadi contohnya saja, ketika kamu mengambil topik tentang mengulas sejarah begitu, apakah kamu akan terus menulis tentang sejarah? Apakah kamu akan antusias menulis tentang sejarah? Apakah antusiasmenya tetap dari hari ke hari? Itu yang harus kamu pikirkan. Maka dari itu, kamu harus memang passion terhadap niche yang kamu ambil. Apalagi tentang topiknya. Jika kamu passion terhadap topiknya, kamu pasti tahu lebih dalam tentang apa yang akan kamu tulis, bukan cuma sekedar di permukaan saja. Seperti itu. Oke, jadi setelah kamu punya niche yang akan kamu ambil, topik yang akan kamu pilih, yang kedua, kamu harus punya passion. Terus berikutnya ialah validasi. Nah, ini sangat penting. Ketika kamu sudah memiliki topik dan sudah memiliki passion untuk menulis topik tersebut, kamu harus memvalidasi topik yang kamu pilih. Cari tahu berapa banyak orang yang mencari topik tersebut, karena itu nanti berpengaruh terhadap jumlah traffic yang akan datang. Maksudnya, ketika kamu sudah punya niche atau topik yang akan kamu ambil dan kamu sudah passion, maka kamu harus pikirkan lagi. Kamu harus validasi lagi. Berapa orang sih yang mencari topik itu di internet? Karena ini sangat berpengaruh. Bukan karena kamu misalnya setelah memvalidasi ternyata topiknya nggak terlalu banyak dicari orang lalu kamu berhenti. Bukan. Kamu harus mencari strategi lain jika topik itu tidak terlalu banyak dicari di internet. Seperti itu. Dan apa caranya memvalidasi? Bagaimana caranya memvalidasi? Itu akan saya jelaskan di video berikutnya. Karena tools riset
keyword itu sangat banyak, seperti Google Keyword Planner, terus ada Google Keyword Planner, terus ada beberapa tools lagi yang berbayar seperti long tail keyword seperti itu. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya meriset keyword, meriset topik, dan meyakinkan pada dirimu sendiri apakah topik itu akan kamu lanjutkan atau akan kamu cari strategi yang baru untuk mendatangkan traffic. Itu yang ketiga. Berikutnya ialah scheduling. Ketika kamu punya topik dan kamu sudah passion untuk menulisnya, dan ketika divalidasi itu sangat bagus dan banyak dicari di internet, maka kamu harus memikirkan scheduling blognya. Karena blog perlu waktu untuk diurus, dan jika kamu masih pelajar atau mahasiswa, maka kamu diuntungkan karena kamu punya waktu belajar menulis dari blog. Dan itu adalah pilihan yang sangat tepat. Ketika saya mahasiswa dan saya masih tahun pertama dulu, saya terus menekuni how to blog, dan akhirnya saya berhasil membuat dua buku dari blog yang saya tulis, dan itu diterbitkan oleh publisher yang cukup terkenal di Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Scheduling itu perlu. Scheduling ini maksudnya dalam sehari atau dalam seminggu kamu akan mengupdate-nya berapa kali, dan dalam berapa kata atau berapa words. Seperti itu. Jadi kamu harus menetapkan scheduling blognya. Seperti saya sekarang, saya hampir tidak punya waktu lagi untuk menulis blog how to blog, makanya saya membuat video untuk men-share-nya ke teman-teman. Karena saya terlalu sibuk pada banyak pekerjaan. Salah satunya adalah di internet marketing. Jadi mungkin kalian harus belajar dari awal. Teman-teman harus belajar dari awal bagaimana menulis dengan blog. Jadi teman-teman akan terbiasa di masa yang akan datang bagaimana menulis blog yang baik. Dan kamu akan terbiasa dengan scheduling. Entah itu sehari 3 kali dalam seminggu, terserah kamu. Yang penting kamu harus scheduling. Karena bagaimanapun blog perlu kamu rawat, dan blog akan besar ketika kamu scheduling. Oke? Dan setelah kamu mendapatkan 4 hal tadi, sebaiknya kamu tulis. Setelah kamu menonton video ini, sebaiknya kamu tulis. Atau sekarang juga harus kamu tulis. Entah itu di Evernote, di Notepad, atau di Word. Contohnya seperti ini. Tulis hal-hal ini agar kamu tidak lupa. Misalnya kamu niche misalnya history of Indonesia. Dan yang kedua, tanyakan pada dirimu sendiri apakah itu passion. Ya, saya sangat suka menulis history, misalnya seperti itu ya. Terus yang ketiga, validasi kita lewati saja dulu, karena nanti akan saya bikinkan video sendiri tentang validasi. Dan yang terakhir, scheduling, misalnya 3 kali dalam sehari. Nah, simpan dokumen ini baik-baik, simpan catatan ini baik-baik, karena ini adalah persiapan yang sangat dasar untuk memulai blogging. Sebelum kita akan berbicara teknis ngeblog. Nah, oke, baik. Terima kasih telah menyimak paparan saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video blog stuff berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena di video-video berikutnya saya akan menjelaskan tentang teknis ngeblog, bagaimana perbedaan WordPress dan Blogger, bagaimana cara membuat struktur headline yang bagus, atau bagaimana cara memvalidasi topik. Ya, banyak hal teknis yang akan saya bahas di video berikutnya. So, pastikan tetap stay tune di channel ini dan subscribe. Thanks.